Yang terakhir ada pola candle namanya Marubosu. Marubosu. Marubosu ini candle panjang, tebal dengan ekor kecil maupun tanpa ekor dan tidak berada di level psikologi. Karena kalau berada di level psikologi bisa kembali nanti. Ya, candle panjang artinya momentum yang besar di sana. Contoh seperti apa? Nah, momentum besar tapi tidak berada di level psikologi. Nah, ini level psikologinya di sini, kemudian eh, cukup jauh lagi. Maka ketika breakout panjang, ini breakout panjang tidak bertepatan dengan level psikologi, maka berpotensi naik lagi. Ya, ketika berada di level psikologi dengan penolakannya hati-hati. Yang terpenting tidak berada di level psikologi dan tebal. Nah, contoh ini sebelah kiri juga tidak terhalang. Ini ada hijau yang panjang tebal. Di sebelah kiri tidak ada penolakan, bahkan di breakout, maka berpotensi lanjut naik. Termasuk yang merah di sini. Nah, termasuk hijau ini. Kecuali berada di level psikologi, maka harus hati-hati. Adakah seperti itu? Ada. Kita coba lihat yang dia breakout berada di level psikologinya. Nanti akan berpotensi memantul atau dia mencapai ringnya, ya, mencapai ringnya. Oke, kalau ini adalah breakout, yang ini adalah breakout meskipun panjang tapi breakout. Nah, kemudian di level psikologi saya coba untuk lihat. Nah, ini masih lanjut ya. Oke, kita coba lihat lagi, di geser dulu. Nah, rata-rata kalau kuat dan breakout dia akan lanjut. Oke. Nah, ini adalah termasuk Marubosu. Ini termasuk Marubosu yang ini. Ini adalah Marubosu panjang tanpa penolakan. Logikanya adalah penerusan naik. Tapi jangan lupa karena ini berada di sebelumnya sudah naik, ya, sebelumnya sudah naik dan ini betul-betul di level psikologi yang kuat, maka berhati-hati karena bisa menjadi penolakan, ya, bisa menjadi penolakan yang kuat di sana. Dari berbagai candle nanti kalau kita gabung menjadi menjadi beberapa pola candle yang tadi. Contoh misalnya kalau kita gabung candlesticknya dari hijau, dari hijau ini kita gabung misalkan seperti ini warna hijau, volumenya kita gabung untuk mengumpulkan kemampuan. Kemudian setelah itu warna merah, ya kita gabung begini, ini warna merah. Nah, kalau kita gabung pasti seperti ini. Nah, ini satu pola lagi yang tadi belum kita sampaikan. Ada satu pola lagi yang namanya ini yang keberapa tadi, keempat, ini yang kelima. Ada satu pola lagi namanya harami. Harami. Pola harami ini modelnya kebalikannya dari engulfing. Kalau engulfing menutup, kalau harami tidak menutup. Jadi misalkan begini, awalnya panjang, kalau harami ini dia lebih pendek, ya biasanya lebih dari separuh. Ya, entah ini warnanya hijau dulu atau merah dulu, yang penting berlawanan. Merah ini jadi hijau. Nah, merah jadi hijau, bukan merah dengan merah, tapi merah jadi hijau. Atau sebaliknya, hijau dulu, hijau panjang, kemudian tiba-tiba ada warna merah ini. Atau merah panjang, ya tiba-tiba ada hijau. Nah, hijaunya ini tidak sampai menutup tapi lebih dari separuh atau minimal separuhnya. Maka selanjutnya dia hati-hati, ini perubahan warna. Dari awalnya turun bisa menjadi naik. Dari awalnya naik bisa menjadi turun. Nah, kalau kita lihat di beberapa candle, di candle itu kalau kita gabung akan menjadi seperti ini tadi. Hijau kalau kita gabung, kemudian merah kita gabung, kemudian akan membentuk satu pola namanya harami. Kemudian yang hijau lagi kita gabung, yang di atas hijau ini kita gabung, yang hijau tebal volumenya kita gabung. Oke, seperti ini kita gabung, kemudian ditutup oleh warna merah. Maka akan menjadi satu pola lagi namanya engulfing tadi, menutup. Seperti ini. Jadi semua pola candle itu kalau kita gabung
akan membentuk harami, akan membentuk engulfing, doji, shooting star, inverted hammer, hammer, dan ada satu lagi namanya tadi hanging man tadi. Ya, intinya di sana. Candle itu kalau kita gabung nanti pasti membentuk pola itu. Kalau sama bagaimana? Ada candle yang sama, punya kemampuan yang sama, nanti kita gabung membentuk satu pola yang sama. Oke, yang sama itu artinya kekuatan buy dan sell itu hampir sama. Contoh yang hampir sama itu ini. Ini hijau, kuat, kekuatan hijau penuh. Merah sebelumnya ini dianggap habis, tidak berguna karena sudah dimakan oleh hijau. Sebaliknya hijau panjang ini akan tidak berguna ketika sudah dimakan kembali yang terbaru berwarna merah. Jadi hijaunya sudah kalah dengan merah. Layarnya belum ganti, Pak Wi. Oke. Baik, ya mohon maaf ya. Baik, saya coba ulang lagi. Saya coba ulang lagi kalau saya tunjukkan ini ya. Saya akan gabung candle warna hijau yang ini. Dari warna hijau ini saya gabung di atas sana, yang volumenya kita gabung. Dari warna hijau ini kalau kita gabung, maka nanti akan terlihat seperti apa hasilnya. Kemudian warna hijau penuh sana, warna merah yang sebelah kirinya dianggap gugur dengan sendirinya karena dimakan oleh hijau. Nah sekarang ganti yang terakhir, karena hijau tadi panjang, kemudian ternyata merah juga punya kekuatan yang besar. Dari perjalanan merah, kalau kita gabung volumenya, kekuatannya akan terbentuk volume seperti ini. Nah sekarang kalau kita gabung begini, kalau kita gabung merah dengan hijau akan melebur menjadi sumbu, menjadi ekor panjang. Yang atas ini akan melebur menjadi ekor, kemudian sisanya yang tersisa itu akan menjadi candle warna merah ini. Sehingga membentuk pola apa namanya? Ini membentuk pola namanya pola doji. Di mana doji ini mengindikasikan penolakan seller yang kuat karena berada di atas. Karena sumbu berada di atas. Apakah ini selalu berbalik? Sekali lagi pola candle itu hanya sebagai petunjuk awal. Ada banyak aspek, banyak faktor yang kita perhatikan. Termasuk adalah level psikologi yang sangat menentukan. Di sini ada banyak level psikologi, jangan lupa. Maka meskipun membentuk satu pola, kalau berada di level psikologi yang kuat, maka di situ bisa menjadi pantulan, bisa memantul sekalipun dia kuat. Ya, ini yang bisa kita berikan ya. Nanti bisa praktekkan satu persatu. Yang terpenting cara membaca, perhatikan 3 candle terakhir. Contohnya sekarang bagaimana? Nah sekarang ini 3 candle terakhir sebelum running itu 1, 2, 3. 1, 2, 3 berarti hijau, hijau. Hijau dengan hijau kita gabung. Tadi dengan kombinasi candle hijau dengan hijau kita gabung, kemudian kita kombinasikan dengan candle yang ketiga. Candle yang ketiga apa? Merah. Ya, candle ketiga merah. Candle ketiga merah berarti ini engulfing namanya, atau bearish engulfing. Tetapi kenapa ketika ada candle warna merah tidak lanjut turun? Nah, pertanyaan ini tadi sudah kita sampaikan. Meskipun pola candle terbentuk, tapi tidak serta-merta dia langsung berbalik. Ada satu aspek, ada berbagai macam hal yang harus kita perhatikan, di antaranya adalah level psikologinya. Ada level psikologi di sana, ya. Atau paling tidak ada area retracement-nya. Kita lihat di sana, area retracement di atas. Nah, area retracement kalau kita menggunakan Fibonacci berada di 50 hingga 61,8. Maka pastikan harus bisa membaca seperti ini. Ketika berada di level psikologi atau berada di area retracement, belum tentu dia breakout, belum tentu dia lanjut ketika dia tidak breakout. Lah itu kan breakout itu bukan posisinya, bukan nanggung. Breakout itu harus betul-betul valid, tebal, dan yang paling utama tidak ada penolakan yang di sana. Tetapi ketika sangat meragukan, ketika sangat tipis, maka jangan dianggap sebagai
breakout, tetap kita hati-hati karena di situ berpeluang untuk mantul kembali. Maka jangan heran ketika berada di sini dia kembali. Kalau kita tidak tahu kaidahnya, kalau kita tidak tahu di mana kira-kira turun naiknya, maka yang terjadi kita seperti ini, kita menganggap pola engulfing, bearish engulfing. Kita entry sell di sini. Begitu kita entry sell, marketnya naik, maka nanti akan menggerutu. Saya dipermainkan oleh broker. Ya, bukan dipermainkan karena tidak memahami tekniknya, tidak memahami di mana titik kembalinya, di mana level psikologinya, apakah di situ kuat atau tidak. Kalau kita sudah memahami semua, maka kondisi-kondisi yang nanggung, kondisi-kondisi yang apa istilahnya meragukan, kita tidak ambil spekulasi di sana. Lebih baik kita menunggu karena trader yang baik selalu menunggu momen yang tepat, bukan menunggu floating minusnya. Ya, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada banyak teman yang mau bertanya dari kemarin-kemarin, kita masih belum maksimal. Nah, sekarang kalau mau bertanya kita buka, silahkan, monggo kalau mau bertanya. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan, setiap saya geser kursor ke kiri selalu balik kanan. Nah, maka caranya bagaimana? Caranya di atas ini ada kayak panah ini ya, di atas perhatikan, ini kursor saya di atas ini ada tanda panah ke kanan warna hijau, panah ke kiri warna merah. Ini kalau kita centang atau ada highlight di sana, maka kita geser pun akan kembali. Kita geser akan kembali. Kita geser kembali. Ini salah satunya adalah bagian dari toolbar yang kita tidak nonaktifkan. Kita bisa tombol kembali untuk menonaktifkan, sehingga kalau kita tarik tidak lari. Nah, sampai dimanapun tidak lari. Tapi kalau gini ke tombol tidak dilepas, kita tarik kembali, kita tarik kembali. Jadi pusing jadinya. Ya, gitu kira-kira Pak Tom. Ada nanti kalau ada kesulitan silakan ditanyakan lagi. Cara mengatur trendline supaya tidak panjang banget. Oke, ini teknis juga ini. Cara mengatur garis trendline yang tidak panjang banget. Ya, kemarin di awal sudah kita sampaikan. Perhatikan kursor saya di atas belah kiri, ini ada garis trend atau trendline. Kalau kita klik satu kali, kemudian ditarik dari bawah ke atas untuk mengukur trendline up, atau dari atas ke bawah untuk mengukur trend turun. Contoh misalnya, saya tarik garis trend dari atas ke bawah. Nah, ini tidak bisa panjang karena ada settingnya. Caranya bagaimana? Kalau panjang, biasanya bawaannya itu selalu panjang di sana. Nah, bawaannya seperti ini, seperti anggar begini. Kalau saya coba lagi, klik satu kali, saya tarik, pasti lari. Nah, pasti begini, tidak bisa motong. Caranya bagaimana? Caranya klik dua kali di sana, sampai muncul titiknya, kemudian arahkan mouse-nya, pointer itu ke arah garis. Kemudian klik kanan di sana, ada trendline properties. Di parameters ini ada ray yang ada tanda centang, ini matikan. Maka akan jadi pendek. Kita bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan kemauan kita. Ya, kira-kira seperti itu. Berikutnya ada pertanyaan lagi. GU apa sama teknika dengan gold? Sama, mau GU, mau saham, mau oil, mau binary, tekniknya sama. Contoh saya ambil GU. GU ini sama cara membacanya. Jadi ketika kondisi misalkan seperti ini, kondisi H1 ya, kita lihat di H1. Nah, di awal ketika kita membaca bagaimana melihat struktur 3 candle terakhir, kemudian candle yang terakhir bagaimana. Kalau 3 candle terakhir ada merah, ada hijau, maka hati-hati, belum ada yang dominan. Kita tarik level psikologi yang di bawah, kita tarik aja dulu yang terdekat di sini. Kemudian nanti kalau misalkan dia mulai bergerak ke atas, nah mulai naik, perhatikan juga dari 3 candle, misalkan 1, 2, 3, dari 3 ini yang dominan adalah hijau, maka fokus adalah buy. Namun demikian ada level psikologi yang harus kita uji di sini, ada level psikologinya.
Ada banyak penolakan di sana, ada banyak penolakan di sini. Maka untuk menguji apakah nanti dia kuat atau tidak, diuji di sana. Perhatikan ketika nanti kuat, nah ternyata tidak sentuh. Kemudian di bawah ada level psikologi di sana. Ternyata di level psikologi bawah tidak dilewati, bisa kembali lagi, dan di atas kembali lagi. Artinya masih area konsolidasi, belum ada yang keluar dari zona itu, maka pasar akan selalu di situ. Perhatikan nanti kalau breakout salah satu. Nah, breakout salah satu, breakoutnya ke atas, menembus garis level psikologi di atas, maka berpeluang untuk lanjut naik. Sehingga ketika ganti candle kita entry di situ buy. Kita ambil posisi beli di situ. Berapa profit yang kita dapatkan? Satu candle saja, enggak usah muluk-muluk ini. 260-an. Ya, tergantung lot kita berapa gitu. Ya, nanti mempengaruhi dari hasil kita gitu. Ketika breakout berikutnya, ketika di atas maka ada lagi level psikologi. Kalau di breakout lagi masih potensi naik lagi sama. Kalaupun ini belum terbentuk, kita lihat seperti ini. 3 candle terakhir 1, 2, 3 fokus ke buy karena 3 candle ini memakan habis semua seller yang ada di belah kirinya. Jadi 3 candle terakhir itu bagaimana pengaruhnya terhadap histori yang ada. Itu intinya. Kenapa saya menggunakan teknik seperti ini? Biar kita gampang, biar sederhana. Kalau nanti kita membaca dari D1, dari H4, kemudian kita tarik sana sini, yang kita dapatkan tambah pusing, tambah ruwet, nanti tidak ketemu di mana titik entry-nya. Ya kecuali kita tradingnya jangka panjang, tidak masalah untuk 1 bulan, 2 bulan ke depan. Yang jadi pertanyaan rata-rata teman-teman menggunakan trading yang cepat dan jangka pendek, ya dengan alasan ya tentu bisa segera menghitung profit. Yang kedua bisa kita manfaatkan. Yang ketiga tentu berkaitan dengan modalnya. Ya itu kira-kira. Berikutnya dari Pak Heri di Mamuju ini, antara GU dan gold itu kalau gold naik apakah GU juga akan naik? Tidak selalu ya. GU itu emas itu punya pertahanan sendiri, bahkan emas terkadang tidak terpengaruh oleh suku bunga, tidak terpengaruh dengan inflasi, meskipun secara umum terpengaruh, tetapi ada kalanya emas punya pertahanan sendiri. GU naik GU naik belum tentu nanti gold naik. Tetapi secara umum memang sama-sama satu paket USD. Kalau USD ada perkembangan, maka secara tidak langsung ada dampaknya, meskipun tidak terlalu panjang. Ya, hampir rata-rata mendekati mengikuti, tetapi mengikutinya ada kalanya kecil, ada kalanya besar. Contoh ini tadi GU, ya, emas dia turun kuat, GU dia tidak turun kuat, justru tambah panjang. Ya kira-kira seperti itu Pak Hari di Mamuju sana. Ada pertanyaan lain? Monggo silahkan kalau mau bertanya, biar nanti menambah banyak pengetahuan, setidaknya untuk memperluas wawasan kita berkaitan dengan teknikal khususnya. Ada lagi yang mau bertanya silahkan.